Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan banggakan, dengan hati yang suci marilah kita mengucapkan puji. Dari tempat yang makmur marilah kita mengucapkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, membolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada pemberi rahmat pemuka alam, muhasabah diri dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sebuah dakwah yang berjudul keistimewaan nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wal huda wal bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan rahmat kasih sayang terhadap semua manusia. Turunnya Al-Quran, terhindarlah manusia dari ketimpangan sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk penyakit rohani seperti riya, hasud, sombong dan dengki itu semua bisa dibasmi oleh Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan rahmat kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu selayaknya Al-Quran kita mempelajari Al-Quran, dan Al-Quran kita jadikan pedoman pertama bagi anak-anak kita sebelum mereka mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena mereka adalah generasi penerus yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran, mereka akan bersama dengan rombongan orang-orang yang mulia dan baik. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian mereka mengurangi bacaannya karena sulit untuk melafalkannya, maka mereka akan mendapat 2 pahala. Hadirin rahimakumullah, turunnya Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam, dan Al-Quran mampu menjawab tantangan-tantangan masal. Apabila di zaman seperti ini, di mana ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, maka manusia dituntut untuk berpikir secara rasional guna mengetahui sumber daya alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kesimpulannya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran sebagai petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Undur maqala wala tandur maqala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi